Apa itu? Pada saat ini, Mu Feng juga menemukan roh hantu yang keluar dari kolam dingin, dan tampaknya ada hal lain yang lebih kuat di kolam. Hantu itu tampaknya hanya menjaga hal-hal yang lebih kuat di dasar kolam yang dingin, dan segera menggigil. Sial, apa ini? Kita tidak bisa keluar. Xiao Yan membawa Mu Feng dan melarikan diri ke pintu keluar, tetapi dia tidak berdaya dan tidak bisa keluar. Sepertinya ada sesuatu yang menghalangi pintu dan memantulkan Xiao kembali. Kemudian Xiao Yan hanya ingin menggunakan kekuatan api aneh itu, tetapi tertarik dengan suara Mu Feng. Ini adalah penghalang unik di dunia hantu, biarkan aku melakukannya, kata Mu Feng. Langit dan bumi tidak terbatas, alam semesta adalah yin dan yang, buka. Mu Feng mencoba sidik jari aneh di tangannya, dan setelah berbicara, momentum yang kuat meledak seketika. Bang bang bang, Xiao Yan juga menemukan bahwa penghalang yang menghalangi mereka berubah menjadi gelombang energi pasang surut dan menyebar kemana-mana, dan kemudian tidak ada waktu untuk berhenti, dan kecepatannya meningkat menjadi ekstrim. Keduanya dengan cepat melarikan diri, dan kemudian, di bawah pengaruh hukum Yin Yang Mu Feng, sosok mereka juga samar-samar tersembunyi dalam kegelapan, dan bahkan jika mereka diamati dengan cermat, mereka tidak dapat ditemukan. Sepanjang jalan, mereka melewati beberapa tempat patroli hantu hitam, dan hantu-hantu itu tidak ditemukan, dan mereka berdua seperti embusan angin. Tuan, benda apa itu di kolam dingin? Xiao Yan juga terkejut, dan dia jelas tahu sesuatu dari kata-kata tuannya, Raja Naga Emas. Aku tidak ingin memberitahumu hal-hal ini pada awalnya, tetapi sekarang setelah aku menemukannya, aku harus memberitahumu bahwa ketika datang ke kolam dingin, hantu itu hanya bertindak sebagai penjaga. Dan seperti yang kamu duga, kolam dingin itu memang disegel dengan hantu yang kuat, tapi kenapa segel itu hilang? Menurut persepsiku, hantu yang disegel di kolam itu seharusnya adalah kaisar hantu. Itu milik andalan dunia hantu, adalah karakter yang sangat sulit untuk dihadapi. Di dunia hantu legendaris, kekuatan hantu dibagi menjadi tentara hantu terlemah, hantu sedikit lebih kuat dari tentara hantu, jenderal hantu, hantu tampan, diikuti oleh hantu 10 kali lebih kuat, diikuti oleh hantu yang lebih kuat dari hantu kaisar hantu yang 10 kali lebih kuat, dan akhirnya hantu abadi yang paling kuat. Apa yang Anda temui hari ini adalah roh hantu legendaris dan kaisar hantu. Jika kaisar hantu tidak bisa keluar, situasi Anda dalam bahaya. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Untuk apa kamu tercengang? Ikutlah denganku. Mu Feng juga menyadari bahwa kecepatan Xiao Yan telah melambat, dan segera berkata. Setelah dia selesai berbicara, kecepatannya meledak, dan dia menuju ke sebuah lorong ke segala arah di depannya. Ikuti dia, anak ini mahir dalam gosip yin dan yang, dan dia bisa berjalan di tanah bahkan di dunia hantu. Suara Raja Naga Emas terdengar di hati Xiao Yan. Di tepi kolam yang dingin, hantu itu juga melihat ke permukaan air dengan gelembung-gelembung besar di kolam, dan rasanya sedikit ketakutan. Tidak ada orang dewasa, kekuatan segel belum sepenuhnya hilang. Tuanmu, memecahkan segel secara paksa seperti ini hanya akan melukai sumbernya. Kata hantu itu dengan hormat. Makhluk-makhluk di kolam yang dingin itu tampak merenung sedikit, dan kemudian terdiam. Di mana roh hantu dalam cuaca dingin? Roh hantu itu juga berpatroli di ruang batu dan menemukan banyak manusia yang koma, lalu berteriak puas. Roh hantu, kenapa kamu keluar? Apakah kamu tidak ingin melindungi orang dewasa? Sosok aslinya juga perlahan muncul di samping Hanci. Haha, Yuhan, kamu berani bertanya. Bagaimana manusia bisa masuk ke tempat ini? Sosok yang dikenal sebagai roh hantu juga berkata dengan marah. Manusia, tidak mungkin. Formasi transfer ruang angkasa kami secara diam-diam memindahkan manusia-manusia ini dari tanah dan menggunakan yang unik untuk dunia hantu kami. Bahkan jika pembangkit tenaga puncak Kaisar Dou Bintang 4 tidak mungkin untuk bangun dalam waktu singkat. Yukuan Guiling menyangkal. Yukuan, kamu telah menyinggung tuanmu. Kedua manusia itu tidak hanya datang ke sini, tetapi juga menjelajahi Hanci. Berkat halangan tuanmu, mereka tidak berhasil. Namun, serangan mereka juga membuat marah orang dewasa, dan segel hanya bisa dilakukan terlebih dahulu. Roh hantu berkata dengan sungguh-sungguh. Laporkan Pak, dua manusia di ruang Tianzi yang dipindahkan telah menghilang lagi. Seorang prajurit hantu juga muncul perlahan. Sampah, sampah, sampah. Roh hantu Yukuan juga sangat marah. Hehe, Yukuan melihat hal-hal baik yang telah kamu lakukan.
Kamu tidak dapat melakukan hal-hal sepele seperti itu dengan baik. Jika tuanmu tahu tentang itu. Gui Mei Guiling juga berkata, sudah terlambat, itu harus diekspos di sini. Cepat lempar manusia ini ke dalam kolam dan bantu orang dewasa memecahkan segelnya. Yukuan juga berkata dengan tegas. Yukuan, kamu, bahkan dalam keadaan tuanmu saat ini, memecahkan segel membutuhkan darah 100 manusia. Sekarang ada 96. Akankah, kata roh hantu-hantu dengan terkejut. Sudah terlambat untuk menangkap manusia, dan jika kamu tidak terburu-buru, kamu akan berubah. Hantu mata air terpencil juga berkata, Tuan, banyak hal telah berubah, dan sekarang saya harus membantu Anda menembus segel. Yukuan berkata dengan hormat kepada Hanci, dan kemudian melambaikan telapak tangan kehampaan, dan manusia yang tertidur itu dilemparkan satu persatu ke dalam kolam. Gulu-gulu. Dengan masukan dari manusia ini, itu berubah menjadi genangan darah tepat setelah mereka dimasukkan ke dalam kolam, dan ada gelembung darah satu demi satu di kolam. Pada saat yang sama, ada lingkaran garis emas di sekitar kolam dingin yang memancarkan cahaya menyilaukan, membentuk kontras tajam dengan gas hitam di kolam. Satu emas dan satu hitam terus-menerus bertarung satu sama lain, dan karena volume manusia yang dilemparkan ke dalam kolam terus meningkat, gas hitam secara bertahap memiliki momentum untuk menekan cahaya keemasan. Xiao Yan dan Mu Feng terus bersembunyi di sepanjang jalan menghindari banyak hantu yang kuat, semua ini karena gosip Yin dan Yang magis Mu Feng, jika tidak keduanya tidak akan bisa begitu mulus. Xiao Yan juga memiliki pemahaman baru tentang Mu Feng. Apa itu? Xiao Yan mengikuti Mu Feng untuk melarikan diri dari tempat benar dan salah, tetapi ketika dia hendak mencapai pintu keluar, dia melihat sosok yang samar. Mu Feng, tolong hentikan, ini sepertinya seseorang. Suara Xiao Yan juga menarik perhatian Mu Feng. Tempat ini sudah sangat dekat dengan pintu keluar. Jika kamu ingin datang, orang ini juga dibawa ke sini. Mu Feng juga merenung. Ayo pergi. Xiao Yan juga langsung mengambil sosok itu dan berjalan menuju pintu keluar. Setelah beberapa menit, mereka berdua melihat tempat dengan cahaya, dan itu adalah jalan keluar. Tidak ada waktu untuk memikirkannya, kecepatannya ditingkatkan hingga ekstrim, dan pintu keluar langsung tercapai. Begitu mereka mencapai pintu keluar, cahaya yang kuat membuat mereka tidak bisa membuka mata. Setelah terbiasa beberapa saat, mereka berdua menemukan bahwa pintu keluar sebenarnya berada di jalur yang mereka ambil dari kapal dan menuju ke Tes Plaza. Hanya saja jejak ini tersebar dengan padat, sehingga sulit bagi orang biasa untuk menemukannya. Masalah ini harus segera dilaporkan ke kepala eksekutif. Keduanya berkata, serempak. Setelah berbicara, mereka berdua juga lamban. Anda melihat saya melihat Anda, dan kemudian mereka tertawa. Mereka berdua berjalan menuju kediaman Wu Jiang pada saat yang sama, dan orang di tangan Xiao Yan tampaknya memiliki kesadaran. Keduanya berjalan menuju kediaman orang yang bertanggung jawab atas Wu Jiang, dan sosok di tangan Xiao Yan juga tampak seperti akan bangun, sosok itu juga dalam keadaan koma. Tuan Wu, apakah Anda di sana? Xiao Yan membawa orang yang terluka parah, dan Mu Feng mengikuti dari dekat dan mengetuk dengan keras. Di dalam ruangan, Wu Jiang juga melihat beberapa buku kuno, ketika dia tiba-tiba mendengar bahwa pintunya diketuk begitu keras, dia tidak bisa menahan kerutan, jelas sedikit marah. Bagaimanapun, Wu Jiang sangat sibuk akhir-akhir ini. Pertama, lebih dari 60 orang menghilang, itu sudah cukup baginya. Kemudian hari ini, dia menerima perintah dari Sekte Suantian, dan persidangan akan segera dimulai. Saya ingin tahu apakah orang-orang yang hilang ini belum terpecahkan. Begitu uji coba dimulai, dan orang-orang di atas mengetahui bahwa jumlah orang salah, maka nasibnya. Siapa itu? Wu Jiang juga meletakkan buku itu di tangannya dan pergi untuk membuka pintu. Jiang Yuan. Wu Jiang berseru dengan suara menggelegar saat melihat sosok di tangan Xiao Yan. Paman Wu, ayo masuk dan bicara. Ada banyak orang di sini. Xiao Yan juga berkata, ketika Paman Wu melihat sosok di tubuh Xiao Yan, pupil matanya mengecil, dan matanya sedikit kusam. Bagus, cepat masuk. Wu Jiang juga buru-buru berkata, membiarkan Xiao Yan dan Mu Feng masuk dan menjulurkan kepala untuk melihat keluar, lalu membanting pintu hingga tertutup. Apa yang terjadi? Wu Jiang berkata dengan suara yang dalam tepat setelah menutup pintu. Sejujurnya, Paman Si seperti ini. Kami sedang beristirahat di kamar kami tadi malam, dan kami akan berbaring. Kemudian,
Ketika mata menjadi gelap, kami muncul di ruang hitam. Xiao Yan juga melihat bahwa Mu Feng sedikit lemah dan berkata, "Bagaimana mungkin?" Wu Jiang juga terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun ini bukan situs mereka, dan situs itu dipinjam, tempat tinggal para pendatang baru ini juga telah diperiksa olehnya, dan tidak akan ada masalah sebelum mereka pindah. Jika itu benar-benar yang dikatakan Xiao Yan, maka masalahnya di sini besar. Xiao Yan, lanjutkan. Wu Jiang juga melanjutkan. Lalu ketika aku akan beristirahat di kamarku tadi malam, aku pergi ke lorong gelap misterius itu segera setelah hari mulai gelap. Ketika saya pertama kali pergi ke lorong itu, saya merasa sedikit lemah dan lemah di tubuh saya, dan saya sepertinya sangat ingin tidur, tetapi untungnya perasaan itu ditekan oleh usaha saya, jadi saya tidak dikalahkan oleh musuh. Petik 2. Lalu ada beberapa sosok menakutkan yang mengumpulkan orang-orang kami yang koma, seolah-olah merencanakan sesuatu yang besar. Dan lorong itu membentang ke segala arah, dan ada banyak jalan. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan tersesat. Yang paling penting adalah ada kolam dingin yang tidak mencolok di lorong itu. Kolam dingin itu tampaknya menyegel beberapa makhluk kuat. Mu Feng dan aku juga menyerang, tapi kami dikejutkan oleh makhluk kuat di dalamnya, dan kami lolos dengan keberuntungan. Keluarlah. Xiao Yan juga mengungkapkan semuanya satu persatu, lagi pula, ini tentang keselamatan ratusan orang, jadi tidak ada ruang untuk ceroboh. Dan pria di atasnya adalah orang yang kami temui dalam perjalanan untuk melarikan diri. Suara Xiao Yan berkata perlahan, tetapi itu menghantam hati Wu Jiang seperti guntur raksasa. Setelah dia selesai berbicara, dia meletakkan orang itu di atasnya, dan Wu Jiang juga bergegas untuk membantunya. Brengsek, itu sebenarnya hantu. Sulit untuk menghadapi ki hantu yang masuk ke dalam tubuh. Wu Jiang, yang juga seorang petarung besar, perlahan-lahan memeriksa tubuh Jiang Yuan, dan kemudian menatap ki hitam di tubuh Jiang Yuan dengan kejam. Hei, itu benar-benar kelalaianku kali ini. Aku tidak menyangka akan menyebabkan masalah sebesar itu. Mendengar ini, Wu Jiang juga menghela nafas. Paman Wu, sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan dirimu sendiri. Prioritas utama adalah menyelamatkan para pendatang baru yang koma di lorong, jika tidak, segalanya akan berubah nanti. Dan sepertinya aku merasa aura makhluk-makhluk di lorong itu menakutkan dan menakutkan. Mereka bukan manusia, tapi hantu di dunia hantu. Mereka mengambil begitu banyak orang secara diam-diam, jadi itu pasti ada hubungannya dengan hal-hal di kolam yang dingin. Mu Feng juga berkata dengan tidak sabar. Di mana pintu masuk tempat kamu melarikan diri? Bawa aku untuk melihat. Wu Jiang juga berkata dengan waspada. Tidak ada yang tahu pentingnya masalah ini lebih baik darinya. Meskipun masalah ini telah berakhir, setidaknya masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Pergi. Setelah Wu Jiang selesai berbicara, mereka bertiga berangkat menuju jalan setapak. Hei, ini aneh, kami baru saja keluar dari sini, mengapa tidak ada jalan keluar sekarang? Mu Feng juga yang pertama berbicara, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apakah kamu yakin ada di sini? Wu Jiang juga bertanya sedikit dengan cemberut. Memang di sini, tapi aku tidak tahu bagaimana pintu keluarnya menghilang. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri saat ini. Mereka berdua jelas keluar dari sini sebelumnya, bagaimana mungkin pintu keluarnya menghilang tanpa alasan. Aku akan mencobanya. Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia juga membaca formulanya. Qiankun Wuji, Gosip Yin dan Yang, mata Dharma, buka. Setelah berbicara, di dahi Mu Feng, di antara matanya, sebuah mata yang menjulang perlahan muncul. Pada saat Mu Feng membaca mantra, Wu Jiang ingin mengatakan sesuatu untuk menghentikannya, tetapi dia mengambilnya kembali ketika dia mengatakannya. Dia juga ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Adapun hal-hal lain, seorang anak berusia 10 tahun dengan suara seperti susu juga bermain di jalan ini setiap hari. Kamu di sini lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah jalan yang akhirnya kita bangun. Apakah kamu mencoba meledakkannya? Suara susu anak itu juga muncul di telinga beberapa orang. Kemudian anak itu berlari dengan marah, menunjuk jari ke Xiao Yan dan mereka bertiga. Aku sudah memberitahu ibuku sebelumnya untuk tidak meminjam wilayahmu di sini, tetapi ibuku tidak mendengarkan. Kamu lebih baik sekarang. Kamu menempati wilayah kami dan tidak membicarakan ini dan itu. Setelah berbicara, dia melihat pada mereka bertiga dengan kejam. Kami baru saja lewat di sini,
tidak ada niat jahat, ayo pergi. Wu Jiang juga mengedipkan mata pada Xiao Yan dan berkata, aku akan memberitahu ibuku ketika kamu datang lagi. Anak itu juga berkata tanpa henti. Ketiga Xiao Yan juga meninggalkan jejak dan berjalan menuju kediaman Wu Jiang. Bagaimana, Mo Feng? Wu Jiang juga bertanya, Paman, ini sangat aneh, bahkan jika saya membuka mata untuk melihat, tidak ada masalah dengan pintu keluar tempat Xiao Yan dan saya keluar, seolah-olah awalnya ada tumpukan tanah, dan tidak ada jalan keluar. Mo Feng juga berkata dengan curiga. Teknik gosip Yin Dan yang tidak pernah muncul seperti ini, jadi itu hanya bisa berarti bahwa jalan keluar mereka telah menghilang begitu saja. Bagaimana ini mungkin? Paman Wu, apa yang terjadi dengan anak itu? Xiao Yan juga melihat bahwa Paman Wu sangat sopan kepada anak itu. Yah, anak itu adalah putra penguasa tempat ini, jadi masalah ini harus didiskusikan dalam jangka panjang. Ayo turun, talenta kelas 5 juga keluar hari ini. Kamu pergi dan lihatlah, bagaimanapun juga, seleksi akan dimulai besok. Kamu hanya memberikan permainan penuh untuk kekuatanmu dan berpartisipasi dalam pemilihan. Kami akan menangani masalah ini. Penghargaan untuk uji coba ini juga cukup kaya. Wu Jiang juga berkata, ya, mereka berdua juga pergi setelah mendengar itu. Bagaimana Jiang Yuan bisa menderita hantu yang begitu berat? Dan bagaimana jalan keluar dari lorong itu bisa menghilang begitu saja? Mungkinkah Xiao Yan dan yang lainnya mengatakan bahwa hantu di kolam yang dingin adalah? Setelah berbicara, Wu Jiang mengeluarkan sebuah surat, menulis beberapa goresan, dan menghancurkan ruang dan terbang masuk. Ada kata, mendesak, di surat itu. Di depan aula yang megah, seorang pria berjubah merah sedang duduk santai sambil menyeruput teh dan anggur, ketika dia tiba-tiba melihat kekosongan bergetar hebat, dan kemudian sebuah amplop dengan kata, mendesak muncul. Dengan lambaian tangannya, amplop itu dibuka, dan beberapa pengetikan yang mencolok muncul di depan pria berjubah merah itu. Sepertinya ada hantu yang kuat di Hongshan, tolong minta bantuan. Nama gunung ini adalah Hongshan, dan aneh untuk mengatakan bahwa warna tanah di pegunungan biasa sebagian besar berwarna coklat atau hitam, tetapi tanah gunung ini sebenarnya berwarna merah semua, dan secara mengejutkan berwarna merah, seperti merah tua seperti manusia. Darah memiliki nama ini. Hongshan adalah pegunungan kecil yang terletak di pinggiran Xuantianshan. Meskipun tidak diragukan lagi tidak signifikan dibandingkan dengan pegunungan asli di Xuansantian, lokasi Hongshan lebih unggul. Ini adalah tempat terbaik, jadi sekte di Xuantianshan dan Hongshan-nya setuju untuk meluangkan waktu setiap tahun, menggunakan Hongshan sebagai benteng untuk menarik orang baru, dan sebagai imbalannya, Xuansantian juga akan memberikan sekte di Hongshan memiliki beberapa sumber daya budidaya yang tidak lemah. Di dalam Hongshan, ada sekte kuat bernama Honggu. Orang biasa tidak tahu mengapa mereka menyebutnya demikian, tetapi lembah merah ini juga merupakan sekte yang kuat di pinggiran Xuan. Meskipun rajanya hanya seorang wanita, kultivasinya sangat kuat sehingga memiliki kekuatan 6, kaisar petarung bintang tinggi, jadi bahkan jika banyak orang mendambakan pegunungan ini, mereka harus menyerah di bawah paksaan kaisar Do bintang 6, jadi lembah merah telah damai selama beberapa tahun. Di Gunung Merah banyak terdapat bangunan di Langya, dan tidak ada bangunan yang sederhana dan jelek, sebagian besar adalah beberapa bangunan yang unik dan mewah, juga membutuhkan dana yang cukup untuk menunjukkan bahwa warisan lembah merah ini adalah tidak lemah. Sebagian besar bangunan terkonsentrasi di setengah jalan pegunungan. Semua bangunan di Honggu dibatasi oleh setengah jalan gunung. Mereka dibagi menjadi lantai atas dan bawah oleh orang-orang Honggu. Sekarang lantai atas adalah penduduk asli yang tinggal di Honggu, sedangkan lantai bawah adalah para pendatang baru yang datang untuk berpartisipasi dalam seleksi. Kedua belah pihak juga saling menyapa, sehingga orang-orang di lantai atas dan bawah tidak saling mengganggu. Di lantai atas, di ruangan yang sunyi, jejak api gelap perlahan menyala. Nyala api secara mengejutkan gelap dan menakutkan, memberi orang perasaan jahat. Melihat lebih dekat, melihat penampilan kegelapan ini secara bertahap berubah, ada beberapa hantu di mata air terpencil yang ditemui Xiao Yan dan yang lainnya di Hanci. Yukuan, kenapa kamu mencariku? Suara jernih seorang wanita juga terdengar perlahan di dalam ruangan. Wanita itu mengenakan rok polos dan rambutnya yang panjang diikat dengan jepit rambut yang halus. Meskipun dia agak tua, dia tidak bisa menyembunyikan penampilannya yang cantik. Hei, tidak ada yang salah. Saya di sini hanya untuk memberitahu Anda bahwa ada yang tidak beres dalam kerja sama kami. Beberapa orang ditangkap,
dan beberapa orang melarikan diri. Apakah rencananya akan dilakukan terlebih dahulu? Yukuan juga berkata diam-diam, meskipun ini wanita telah meminta dunia hantu mereka, tetapi menilai dari situasi saat ini, segel orang dewasa di kolam dingin belum diangkat, dan dia bukan lawannya, jadi dia hanya bisa menghormati. Meskipun itu adalah kesalahan orang-orang di dunia hantu mereka untuk melarikan diri, tetapi di dunia hantu mereka, tidak ada keadilan, dan kata-kata mereka didasarkan pada kekuatan tinju mereka. Apa yang kamu lakukan? Wanita itu juga sangat marah. Dia adalah pemilik dari lembah-lembah merah ini, dan namanya adalah Hongye. Alasan mengapa dia mengetahui trik-trik kecil untuk menyelundupkan pendatang baru di dunia hantu adalah karena dia memiliki beberapa kerjasama yang tidak diketahui dengan dunia hantu. Tapi saya tidak tahu mengapa, kali ini mereka benar-benar menangkap ratusan orang, yang agak sulit dipercaya, belum lagi seseorang telah melarikan diri sekarang. Jika orang yang melarikan diri mengatakannya, itu akan menjadi masalah besar. Kalian orang-orang dari dunia hantu benar-benar gagal. Bahkan hal kecil ini bisa salah. Ketika kita bekerja sama sejak awal, bagaimana kamu menjamin dunia hantu? Hongye juga berkata dengan marah. Di masa lalu, setiap rekrutan baru yang berpartisipasi dalam seleksi akan hilang, tetapi di bawah latar belakang Hongye, tidak ada orang di Suan Santian. Dia terlalu memperhatikan dan menjadi tenang. Hilangnya begitu banyak orang kali ini sudah cukup untuk menimbulkan sensasi di antara pejabat tingkat tinggi Suan Santian. Ini juga hal yang tidak berdaya. Kali ini, orang dewasa kita akan membuka segelnya. Persiapan sebelumnya adalah untuk kali ini. Yukuan juga berkata dengan enggan. Kali ini kalian terlalu berisik, bagaimana aku bisa memalsukannya? Hongye juga berkata dengan marah. Hehe, setelah waktu ini selesai, apa yang kamu minta juga akan terpuaskan. Apakah kamu masih takut dengan Suan Santian ini? Melihat ini, Yukuan buru-buru berkata, lagi pula, dia belum bisa merobek wajahnya dengan daun merah ini. Hongye merenung sedikit, lalu berkata, begitu, persidangan akan dimulai besok, saya akan bekerja sama dengan Anda, saya harap Anda tidak melanggar janji Anda, jika tidak. Implikasi dari Hongye juga sangat jelas, jika mereka di dunia hantu tidak memenuhi apa yang mereka janjikan kepada Hongye, maka konsekuensinya akan cukup serius. Ya, setelah berbicara, Yukuan tidak ingin tinggal sejenak, dan kemudian berubah menjadi kepulan asap hitam dan kembali ke kolam yang dingin. Melihat kepergian Yukuan, Hongye juga melunak dari aura yang tidak dapat dicapai, berubah menjadi seorang wanita kecil, dengan lembut berjalan ke rak buku di kamar, membalik salah satu buku, dan kemudian sebuah ruang rahasia muncul. Gulang, aku tahu apa yang aku lakukan salah, tapi aku melakukan ini untukmu, apa gunanya dunia tanpamu? Ketika kamu bangun, kami akan terbang dan tidak pernah kembali ke tempat di mana hanya ada kami berdua. Apakah menurutmu tidak apa-apa, kata Hongye, air mata juga jatuh tanpa sadar. Orang di lengannya tidak bergerak sama sekali, dan Hongye segera memeluk seorang pria berbalut satin putih seperti mumi. Tuan Anda, seseorang datang ke jalan setapak untuk menyelidiki pintu masuk kami sebelumnya. Berkat rotasi kami tidak ditemukan. Kami mungkin telah mengekspos diri kami di sini. Apakah kami perlu pindah? Hantu hitam juga berkata, yah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kemasi, semua yang tidak bisa diambil hancur. Aku akan pergi besok. Yukuan juga mengatakan sesuatu, dan kemudian berjalan menuju ruang batu kolam dingin di tengah. Bagaimana kabarmu? Yukuan juga bertanya pada bayangan di tepi kolam dingin. Sudah hampir waktunya. Tuanmu telah menyerap darah manusia ini, dan kekuatannya telah pulih 9 dari 10. Hanya masalah waktu sebelum segelnya rusak, kata Ghostly Ghost. Langkah selanjutnya adalah menunggu dengan tenang. Aku sangat menantikan pemilihan pendatang baru kali ini. Mengatakan itu, Yukuan membuka mulutnya dengan rakus. Di kolam yang dingin, air yang awalnya berwarna coklat tua telah lama berubah menjadi air darah merah cerah. Aura darah yang luar biasa menembus ruangan batu, dan kolam itu berdeguk seolah-olah ada sesuatu yang akan muncul. Mu Feng, kemana kamu pergi sekarang? Xiao Yan juga ditarik oleh Mu Feng dan bertanya dengan bingung. Hari ini adalah hari ketika bakat kelas 5 diumumkan, dan itu juga hari ketika aturan uji coba diumumkan. Ayo pergi dan lihat sekarang, kata Mu Feng juga. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia juga ingat bahwa hari ini adalah hari ketika bakat kelas 5 diumumkan, dan itu juga hari
Ketika aturan kompetisi seleksi diumumkan, dia segera mengikuti Mu Feng dan berjalan menuju alun-alun. Begitu dia tiba di alun-alun, Xiaoyan menemukan bahwa kerumunan itu sangat ramai sehingga tidak ada cara untuk keluar. Ada loteng tambahan di atas alun-alun. Meskipun itu bukan kemewahan, itu jelas hanya didirikan di tengah malam seharusnya untuk pengumuman yang kelima tunggu bakat dan aturan uji coba. Bakat tingkat kelima akan segera diumumkan, dan saya tidak tahu berapa banyak bakat yang bisa saya nilai. Saya mendengar bahwa bakat kelas 1 adalah yang terburuk, dan bakat kelas 5 adalah yang terkuat. Dikabarkan bahwa jika itu dapat dievaluasi sebagai bakat kelas 5, maka satu kaki telah melangkah ke pintu ini, 9 sekte super. Lagi pula, saya mendengar bahwa ada sangat sedikit orang yang dapat dinilai sebagai talenta kelas 5 di masing-masing benteng ini. Aku akan puas selama aku bisa dinilai sebagai talenta kelas 2. Bisikan terus datang dari sekitarnya. Xiaoyan, di sini. Sama seperti Xiaoyan dan Mu Feng buru-buru menemukan tempat untuk menonton, suara Yueru juga memasuki telinga Xiaoyan. Mendengar ini, Xiaoyan dan Mu Feng juga mencondongkan tubuh ke arah tempat Yueru berada. Kenapa aku tidak pergi mencarimu di siang hari? Kupikir kamu datang duluan. Yueru juga berkata, dan ada sedikit keluhan dalam kata-katanya. Maaf, Paman Wu meminta sesuatu dariku, dan ini sudah berakhir. Kita hanya di sini sekarang. Mu Feng juga menatap Yueru dengan mata berbinar, dan Xiaoyan menutup mulutnya saat dia hendak berbicara. Dari kata-kata Yueru, Xiaoyan juga tahu bahwa Yueru masih tidak tahu tentang kepergiannya tadi malam, dan Wu lah yang menyembunyikannya. Xiaoyan segera melepaskan Mu Feng dan mengedipkan matanya dengan keras. Mu Feng juga mengerti, tersenyum pada Yueru, dan berkata, Halo, Nona Yue, aku teman Xiaoyan, senang bertemu denganmu. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangan ke arah Yueru. Mata Yueru bergerak sedikit, dan kemudian tangan gioknya ragu-ragu. Dia jelas terkejut dengan aura pada Mu Feng, yang mengenakan jubah Tao, tapi bagaimanapun juga dia adalah teman Xiaoyan. Karena sopan santun, dia juga mengulurkan batu gioknya, tangan dan berkata dengan ringan, Halo, saya Yueru. Keduanya berjabat tangan dengan lembut dan kemudian melepaskannya. Xiaoyan juga menemukan bahwa Yueru tampaknya sangat antusias pada dirinya sendiri, dan kemudian sangat dingin kepada orang lain. Kemudian dia tidak ingin khawatir tentang hal-hal yang merepotkan ini, dan menunggu sampai dia bergabung. Setelah sekte, itu mungkin secara bertahap memudar. Napas di tubuh Yueru semurni bulan yang cerah, dan tubuh Mu Feng telah berurusan dengan hantu sepanjang tahun, dan sulit untuk menghancurkan aura menakutkan dan menakutkan dari beberapa hantu, tidak heran Yueru merasa aneh. Ketiganya memiliki pertukaran singkat, dan kemudian melihat gedung tinggi di alun-alun secara bersamaan. Diam, kami akan mengumumkan bakat kelas 5. Seorang lelaki tua sekarang berada di gedung bertingkat tinggi, memegang beberapa batu giok di tangannya dan perlahan membuka mulutnya. Suara lelaki tua itu tampak lemah, tetapi karena dendam yang terkandung dalam suaranya, suara keras itu menyebar ke seluruh alun-alun. Ketika suara lelaki tua itu menyebar di alun-alun, alun-alun yang semula berdengung juga menjadi sunyi dalam sekejap, satu demi satu dengan gugup, dan menantikan gedung-gedung tinggi di atas alun-alun. Mereka tahu bahwa slip batu giok di tangan orang tua ini akan menentukan perawatan mereka dan bahkan pemilihan besok. Para pendatang baru di alun-alun ini juga tahu kapan mereka diam. Di masa lalu, mereka semua bangga dengan surga di kota atau tempat mereka masing-masing, tetapi sekarang setelah orang-orang ini berkumpul di sini, keuntungan mereka sebelumnya akan hilang. Beberapa kebanggaan di masa lalu tidak kalah, dan masalah tuan muda tertua dan putri kecil harus dikendalikan. Bagaimanapun, Suan adalah tempat di mana harimau yang berjongkok menyembunyikan seekor naga. Elang muda membutuhkan banyak pelatihan jika mereka ingin melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Dulu mereka adalah putra dan putri keluarga berpangkat tinggi, dan masalah mereka sendiri bercampur, tetapi datang ke Suantian dapat mengubah masalah ini. Ini juga alasan mengapa Suantian San begitu populer dengan beberapa kekuatan besar dan kecil di benua Suanling. Di sini, mereka akhirnya datang ke pinggiran Suantian setelah penerimaan yang lama, lulus tes bakat, dan kemudian berpartisipasi dalam uji coba berikutnya untuk menentukan peringkat dan hadiah mereka untuk bergabung dengan Sekte Super. Semua orang yang hadir mengerti bahwa sejak bakat ini diumumkan, nasib mereka juga ada di tangan mereka sendiri. Sekarang, semuanya hanya bisa mengandalkan diri sendiri.
Jika Anda ingin bergabung dengan 9 sekte Super Suantian Santian untuk mempelajari keterampilan bertarung yang lebih maju, Anda harus melalui banyak pilihan. Di tempat Crouching Tiger, Hidden Dragon, Suantian San, persaingan akan lebih sengit dari sebelumnya. Mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri, dan berusaha untuk meningkatkan kekuatan mereka, untuk memenangkan pengakuan orang lain dan sumber daya yang lebih besar. Dan awal dari semua ini adalah pembagian bakat. Tidak diragukan lagi, bakat tingkat kelima dibagi, tingkat pertama adalah yang terendah, dan tingkat kelima adalah yang tertinggi, tetapi itu tidak berarti bahwa pencapaian bakat tingkat pertama akan rendah, dan tingkat kelima talenta akan memiliki prestasi tinggi di masa depan. Tetapi tidak ada keraguan bahwa mereka yang bisa menang di garis awal pertama ini tidak diragukan lagi jauh di depan. Melihat alun-alun itu sunyi, lelaki tua di atas gedung bertingkat tinggi dengan ribuan mata juga sedikit membuka slip batu giok, dan kemudian berkata, kali ini kami memiliki total 1.000 orang yang diuji di Benteng Hongshan, dan 2 di antaranya mereka 500 talenta lain, 300 talenta kelas 3, 100 talenta kelas 4. Dan bakat kelas 5, totalnya 9 orang. Tiba-tiba ada keheningan di alun-alun dengan kata-kata ini. Ada ribuan orang di benteng ini. Ribuan orang ini adalah semua orang yang bangga dari seluruh dunia. Di antara ribuan orang terakhir, hanya ada 9 orang yang dinilai sebagai pendatang baru berbakat kelas 5. Ini cukup untuk lihat kandungan emas dari talenta kelas 5 ini sangat tinggi. Mendengar ini, Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan. Ketika dia menguji kekuatan jiwanya di tingkat ke-10, itu sangat jarang terjadi dalam 3 hari ini. Oleh karena itu, menurut pendapat Xiao Yan, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menjadi dinilai sebagai berbakat kelas 5. Besar, 9 orang. Aku tidak tahu dari mana 8 orang lainnya berasal. Mu Feng juga berbisik, tetapi dia jelas merasakan sedikit tekanan dari Xiao Yan. Kamu tahu, Mu Feng, namun, kekuatan Kaisar Dou Bintang 4 di tahap awal, ditambah dengan keajaiban gosip Yin Yang, bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti terhadap pembangkit tenaga di tahap selanjutnya dari Kaisar Dou Bintang 4, hanya ada 2 alasan baginya untuk merasa seperti ini. Salah satunya adalah bahwa kekuatan Xiao Yan lebih kuat darinya, dan yang lainnya adalah ada sesuatu dalam diri Xiao Yan yang dapat mengancamnya. Meskipun kekuatan Xiao Yan tidak lemah, tetapi menurut perasaan hati-hati Mu Feng, dia juga merupakan puncak Kaisar Dou Bintang 3. Meskipun dia hanya 1 langkah dari Kaisar Dou Bintang 4, dia hanya 3 bintang Dou Kaisar. Maka hanya ada satu alasan, pasti ada sesuatu yang kuat di Xiao Yan ini, yang membuat Mu Feng sangat cemburu. Xiao Yan ini juga memiliki beberapa rahasia yang tidak diketahui. Jika tidak, ketika dia pergi ke alam hantu, kekuatan obat cukup kuat. Jika dia tidak memiliki beberapa cara, maka Xiao Yan akan ditanam di suatu tempat. Selanjutnya, di daerah danau yang dingin, itu cukup kuat. Xiao Yan ini, Mu Feng juga memikirkannya di dalam hatinya. Orang tua di atas gedung tinggi baru saja selesai berbicara, alun-alun itu sunyi untuk sementara waktu, dan kemudian menjadi hidup. Orang-orang di alun-alun itu jelas sedang berdiskusi panas tentang siapa pemilik talenta kelas 5. Hanya ada 100 pendatang baru dengan bakat tingkat 4, dan bahkan tidak ada kemungkinan 1/10 untuk dievaluasi sebagai bakat tingkat ke-4. Kakak Ma dapat dievaluasi sebagai pemula berbakat kelas 4, dan dia layak mendapat bantuan surga. Di masa depan, kami berharap Kakak Ma akan mengurus 1 atau 2. Di sebelah Xiao Yan dan mereka bertiga, kata orang pendek, jelas saya juga punya bagus di hati saya, cobaan belum dimulai, bahkan jika saya tahu bagaimana menyanjung saya, cukup untuk melihat beberapa kepintaran orang ini. Pria yang dikenal sebagai Saudara Ma tersenyum sedikit, dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh, ini hanya pendatang baru kelas 4. Di masa depan, kita harus bekerja keras untuk mendapatkan status pendatang baru berbakat kelas 5. Pada saat itu, namun, pria yang dipanggil Kakak Ma, dengan kegembiraannya yang tidak terselubung ketika dia berbicara, jelas menikmati perasaan tersanjung oleh orang lain. Saat berbicara, dia juga menatap Xiao Yan dan mereka bertiga dengan tidak ramah. Memalingkan matanya sedikit, dia melihat Yueru. Kakak Ma menatapnya dengan cermat. Bahkan jika ada beberapa wanita cantik di sampingnya, tetapi dibandingkan dengan Yueru, dia berada di surga dan bumi. 3.000 sutra jatuh dengan rambutnya, matanya bergerak sedikit, senyumnya yang menawan dan sosoknya yang sempurna membuat Kakak Ma ngiler. Xiao Yan juga memperhatikan perilaku Saudara Ma yang tidak biasa ini,
dan kemudian menoleh dan tersenyum sedikit. Senyum itu tampak luar biasa aneh. Kemudian Kakak Ma juga memperhatikan sikap yang tidak biasa dari wanita dan Xiao Yan. Dari mata Kakak Ma, dia secara alami tahu bahwa kekuatan pria di samping wanita itu hanyalah puncak dari bintang 3 Dodi, jadi tidak ada yang salah takut. Hei, Kakak Ma keluar, ini bukan masalah sukses. Perawakan pendek juga melanjutkan, orang-orang menyukai mereka dari tempat kecil. Jika mereka tidak menemukan pendukung sebelum memulai uji coba, maka mereka hanya akan tersingkir dari kompetisi. Begitu mereka tersingkir dari kompetisi, maka yang menanti mereka adalah kembali, dan Suan 3 hari ini juga akan kehilangan kesempatan untuk mengalami. Selanjutnya, saya akan mengumumkan daftar pendatang baru berbakat kelas 5. Siapapun yang namanya dibaca akan maju untuk menerima token Anda. Di atas gedung bertingkat tinggi, lelaki tua itu juga berkata dengan tergesa-gesa. Segera, alun-alun juga sunyi, ribuan dari mereka juga ingin tahu, siapa 9 orang yang memiliki kemampuan seperti itu dan dievaluasi sebagai pendatang baru bakat 5 tingkat ini. Zhu Zuqing, pria tua itu berkata perlahan. Begitu nama itu diucapkan, terjadi ledakan keributan di alun-alun. Pada saat ini, seorang wanita yang agak cantik juga terbang dari kerumunan ribuan dan menuju ke gedung tinggi. Kemudian Xiao Yan dan yang lainnya melihat seorang wanita cantik dengan gaun putih salju panjang dan kuncir kuda panjang, yang saling melengkapi dengan sangat indah. Yang paling mencolok adalah ada cambuk panjang di pinggang wanita itu. Cambuk panjang itu perlahan melingkari pinggang wanita itu, yang cukup menarik seperti pinggang ular air. Juga dari cambuk panjang itu dia merasakan kekuatan Xiao Jiwayan, kekuatan yang cukup kuat. Cambuk panjang ini jelas bukan hal yang biasa. Begitu wanita bernama Zhu Zuqing muncul, ada keributan di alun-alun. Saya mendengar bahwa wanita ini agak luar biasa. Dengan kekuatannya di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 4, dia benar-benar mengalahkan pembangkit tenaga di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 4. Itu tidak benar, dan sosok wanita ini cukup bagus, jika ada yang bisa menyenangkannya. Ada juga suara-suara yang terputus-putus. Sejauh yang saya tahu, Zhu Zuqing ini lahir di tempat yang sangat dekat dengan Xuan San, dan kekuatan di belakangnya tidak lemah, dan cambuk panjang di tangannya juga sangat terampil. Musuh, Yueru juga berbicara perlahan-lahan. Xiao Yan juga mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, hanya dari jarak yang sangat dekat ke Xuan Santian sudah cukup untuk melihat bahwa latar belakang wanita ini tidak lemah, dan sumber daya budidaya juga jauh lebih kuat daripada Yueru dan yang lainnya. Jadi memang begitu, juga mungkin untuk memiliki kekuatan seperti itu, tidak mengherankan. Kemudian Mu Feng di samping jelas terkejut. Jelas hanya orang dalam yang tahu rahasia semacam ini. Apa asal-usul Yueru? Hanya ingin berbicara, tetapi harus berhenti. Bagaimanapun juga, dengan persepsi Mu Feng, dia tahu bahwa Yueru sengaja menghindarinya. Wanita itu tidak terpengaruh oleh keributan di bawah, dia membungkuk sedikit kepada lelaki tua itu, lalu mengambil token dan terbang kembali ke tempat kosong di atas alun-alun. He Wanxia, pada awalnya, kecepatannya jelas lebih cepat. Begitu suara itu jatuh, seorang wanita bercelana ketat juga terbang menuju gedung tinggi. Begitu wanita ini muncul, ada keributan yang lebih besar di alun-alun. Tampil di depan semua orang adalah seorang wanita dengan rambut pendek seperti laki-laki dan memakai celana ketat. Jika Anda tidak melihat lebih dekat, rambut pendek akan terlihat seperti seorang wanita dan pria biasa, tapi celana ketat itu juga menonjolkan sosoknya. Lingli sejauh mungkin, tempat-tempat cembung itu cembung, dan tempat-tempat cekung itu cekung, yang juga menyebabkan semua orang di bawah alun-alun melolong seperti serigala. Orang-orang ini, He Wanxia juga berkata dengan ringan sambil berdiri di atas gedung tinggi. Kamu gadis seperti ini. Orang tua di atas gedung tinggi juga berkata tanpa daya ini tidak akan berpartisipasi dalam uji coba, sangat merepotkan untuk bertarung dengan rok panjang, itu masih bagus. Petik 2. Ayo, masalahnya sudah mati. He Wanxia jelas berkata dengan tidak sabar. Setelah berbicara, lelaki tua itu tidak memiliki tinta, dan menyerahkan token itu kepada He Wanxia, yang juga berubah menjadi aliran cahaya dan kembali ke alun-alun. Mengapa orang ini bernama Wanxia? Dikatakan bahwa penatua adalah penatua dari sekte tertentu di Xuantian, tetapi bakat dan kekuatannya sendiri tidak lemah, tetapi He Wanxia ini sangat agresif, jika dia menyinggung perasaannya, maka dia bisa aku dalam masalah. Yueru juga berbicara, Song Cheng, Yi Tian, Li Xin, Luo Ming. Segera setelah itu,
Lelaki tua di atas gedung tinggi itu juga perlahan membacakan beberapa orang, yang semuanya menyebabkan keributan. Sejauh ini, 6 pendatang baru dengan talenta tingkat 5 telah diumumkan, tanpa kecuali, 6 orang ini memiliki kekuatan panggung tengah dari bintang 4 Dodi. Mo Feng, yang berada di sampingnya, tidak bisa menahan senyum. Keenam orang ini semuanya berada di tahap tengah Kaisar Dou bintang 4, dan dia hanya berada di tahap awal Kaisar Dou bintang 4, tetapi meskipun demikian, dia tidak takut pada salah satu dari mereka. Selanjutnya, saya akan mengumumkan 3 teratas dari pendatang baru berbakat kelas 5. Pria tua di atas gedung tinggi itu juga berbicara perlahan. Mendengar ini, pupil orang-orang di alun-alun juga menyusut dengan kencang. Keenam orang ini sudah berada di panggung tengah Dou di bintang 4, jadi kekuatan 3 teratas akan lebih menakutkan. Orang ketiga di antara pendatang baru berbakat kelas 5, Mo Feng. Pria tua di gedung tinggi itu juga berbicara perlahan. Mo Feng, yang berdiri di samping Xiao Yan dan Yueru, jelas mengharapkannya sejak lama, jadi dia tidak terlalu terkejut, dan berjalan pergi dengan lembut menuju gedung tinggi. Orang ini sebenarnya yang ketiga di antara 5 pendatang baru yang berbakat, aku benar-benar tidak tahu. Kamu tidak bisa terlihat seperti orang. Ini benar-benar menakjubkan. Ada juga beberapa suara iri di sekitar. Xiao Yan dan Yueru juga menoleh pada saat yang sama. Xiao Yan tidak terkejut bahwa Mo Feng bisa mendapatkan evaluasi ini. Bagaimanapun, dia dan Mo Feng telah bertarung di kolam dingin bawah tanah. Meskipun berumur sangat pendek, dia tahu bahwa Mo Feng sangat menyadarinya, kekuatannya tidak lemah. Adapun Yueru, dia lebih terkejut. Anak laki-laki berjubah ini sebenarnya adalah yang ketiga di antara pemula berbakat kelas 5, yang benar-benar mengejutkannya. Xiao Yan, jangan terlalu terkejut untuk sementara waktu. Yueru tidak peduli dengan Mo Feng, lagi pula, dia baru bertemu hari ini, jadi dia menatap Xiao Yan dan berkata. Mendengar ini, Xiao Yan tidak banyak bicara. Jangan berpikir bahwa Yueru hanya kekuatan puncak Dou di bintang 3, tetapi rune warisan di dahi cukup dipuji bahkan oleh tuannya sendiri, Raja Naga Emas, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatannya warisannya bukan masalah sepele. Mengapa tempat ketiga ini hanya anak-anak di tahap awal Dou di bintang 4? Dengan munculnya Mo Feng, tidak ada kekurangan orang bermata tajam di alun-alun yang tidak bisa tidak terkejut ketika mereka menemukan kekuatan Mo Feng. Beberapa pemula dengan bakat tingkat 4 juga memiliki kekuatan tahap awal Kaisar Dou bintang 4. Adapun yang lain yang telah memperoleh bakat tingkat kelima, mereka semua kuat di tahap tengah Dou bintang 4. Kaisar pembangkit tenaga tingkat, dan 3 teratas di antara pendatang baru berbakat kelas 5, semua orang di alun-alun tidak bisa tidak bertanya-tanya. Bagaimana Mo Feng ini bisa dinilai sebagai 3 teratas di antara 5 pendatang baru berbakat, yang jelas memiliki kekuatan yang sama dengan mereka di tahap awal Dou di bintang 4. Pikiran ini juga ada di benak banyak orang. Ayo, jika kamu tidak merasakan aura pada anakmu dengan hati-hati, itu akan menjadi lebih dan lebih seperti hantu. Pria tua itu juga berbicara perlahan. Mo Feng juga tersenyum ketika mendengar ini, lagi pula, trik kecilnya tidak bisa disembunyikan dari orang-orang ini. Ayo, berhati-hatilah saat berhadapan dengan hantu di masa depan. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, Mo Feng kembali. Mo Feng juga kembali ke Xiao Yan dan yang lainnya, jelas apa yang baru saja terjadi tidak terjadi. Membandingkan Xiao Yan dan Yueru juga cukup membingungkan. Beberapa orang yang datang bersama mereka sekarang tersebar di mana-mana. Ketika mereka datang ke sini, mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri, jadi mereka sudah lama membentuk geng. Hanya Yueru dan Xiao Yan dan yang lainnya tidak pergi, bahkan jika Mo Feng ini dinilai sebagai 3 besar, dia masih tersenyum pada Xiao Yan, yang cukup untuk melihat bahwa dia adalah seseorang yang bisa berteman. Bagaimana menurutmu? Ada seorang wanita cantik di alun-alun, mengenakan gaun putih salju panjang dan kuncir kuda panjang, yang saling melengkapi dengan cukup baik. Menurut pendapat saya, meskipun orang ini sedikit lebih lemah, aura samar di tubuhnya menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang telah melalui pertempuran, dan dia berbeda dari anak laki-laki biasa yang rakus akan hidup dan takut mati. He Wanxia juga berkata, "Oh, benarkah?" Zhu Zuqing mendengar kata-kata itu, dan cambuk panjang yang perlahan melilit pinggangnya juga muncul di tangannya seperti tali. Saya mendengar bahwa 3 orang teratas kali ini agak aneh, dan detailnya rahasia. Saya tidak tahu terlalu banyak,
Tetapi uji coba ini terkait dengan bakat ini, Song Cheng juga berkata sambil tersenyum, bagaimanapun juga dia bisa berdiri di sini saat ini. Mereka semua adalah 6 yang dinilai sebagai pendatang baru berbakat kelas 5. Oh, Song Cheng, dari mana kamu mendapatkan informasi ini? Yi Tian bertanya dengan bingung. Mampu berdiri di sini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa bakat dan kekuatan mereka masing-masing tidak lemah, jadi ada kemungkinan mereka harus mencoba yang terbaik untuk berteman. Tentu saja, saya membayar banyak uang untuk mendapatkannya. Song Cheng juga mengatakan bahwa dia juga cukup tertekan. Harga yang besar dihabiskan, tetapi informasi yang diperoleh sangat ambigu, yang juga membuat Song Cheng cukup tertekan. Saya telah lama mendengar bahwa saudara Song Cheng telah menguasai pengumpulan intelijen tangan pertama, dan memang benar ketika saya melihatnya hari ini. Li Xin juga tertawa. Aku tidak tahu siapa nama depan atau kedua kali ini. Luo Ming juga berkata. Dengan jatuhnya suara Luo Ming, mata keenam orang itu juga terfokus pada gedung bertingkat, karena lelaki tua itu juga mulai membaca tempat kedua. Pemula berbakat tingkat kelima adalah yang kedua, Yueru. Pria tua itu tersenyum sedikit setelah mengatakan itu. Jelas, 3 besar tahun ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di atas slip batu giok, ada beberapa anak laki-laki di belakang Yueru kedua, tetapi lelaki tua itu tidak membacanya. Ketika Yueru mendengar ini, dia juga tersenyum sedikit pada Xiao Yan, dan kemudian terbang ke atas gedung tinggi. Aku pernah melihat senior, Yueru juga berkata dengan hormat. Hehe, bangun, orang tua ini tidak tahan dengan hadiah sebesar itu. Orang tua itu juga berkata dengan riang. Orang-orang di atas alun-alun melihat 3.000 sutra menggantung dari punggung Yueru, yang terutama bergerak di bawah angin. Selain sosoknya yang ramping dan yang indah, orang-orang di atas alun-alun segera merasakan perasaan mendesak. Perasaan menjadi hilang dari pandangan seperti peri yang turun ke bumi. Bagaimana mungkin? Tidak jauh dari Xiao Yan dan yang lainnya, pria yang dikenal sebagai mage juga menatap Yueru di atas gedung tinggi dengan mata terbelalak, tampak tidak percaya. Oh, Mo Feng, yang berdiri di samping Xiao Yan, juga cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa puncak Dou di bintang 3 yang tampaknya lemah ini akan lebih tinggi darinya. Apakah ini yang kedua? Kupikir giliranku kali ini. Xiao Yan juga berkata dengan suara rendah, tanpa diduga, status Yueru sebagai pewaris hanya bisa di peringkat kedua. Apa ini? Kekuatan puncak Dou juga layak untuk tempat kedua ini. Apakah ini operasi kotak hitam Anda atau apakah Anda tua dan bingung? Seseorang di atas alun-alun juga berteriak, jelas tidak puas dengan evaluasi semacam ini artinya, bagaimana kekuatan puncak Dou datang dari. Ambil kursi ini. Petik 2. Mungkinkah ada kesepakatan yang curang? Beberapa orang yang menonton kegembiraan di alun-alun juga bersorak kegirangan. Kebanyakan dari mereka adalah pendatang baru berbakat kelas 1 dan 2, jadi kali ini mereka datang untuk menonton kegembiraan. Jadi jangan takut seberapa besar benda ini. Pada saat ini, panci itu jelas meledak di alun-alun, seperti semut di panci panas yang berbicara tanpa henti, berdebat tentang kedua Yueru. Yueru juga sedikit menunduk dengan matanya, dan ketika dia melihat tatapan tegas Xiao Yan, dia juga tersenyum sedikit, jelas tidak menerima ejekan orang-orang di bawah matanya. Orang-orang di atas alun-alun masih mengutuk, tetapi tiba-tiba lelaki tua di atas gedung tinggi itu mendengus dingin, lalu berkata, Yueru, ya. Pewaris, hanya dalam beberapa kata singkat, meledak di alun-alun seperti guntur. Pewaris, ini adalah nama yang semua orang di benua Xuanling kenal. Jika peluang seseorang menjadi apoteker adalah 1:10.000, maka peluang pewaris adalah 1:10.000. Ini cukup untuk menunjukkan kondisi keras yang diperlukan untuk menjadi pewaris. Bagaimana bisa? Wanita ini sebenarnya pewaris. He Wanxia dan 6 lainnya juga berseru. Begitu lelaki tua itu mengatakan ini, seluruh alun-alun tiba-tiba sunyi. Banyak orang menatap Yueru di atas gedung tinggi dengan mata terbuka lebar, seolah-olah mereka sedang melihat orang yang paling dihormati. Mereka sangat jelas tentang kandungan emas dari 3 karakter pewaris. Senior, aku tidak peduli tentang ini, mengapa kamu? Yueru juga sedikit mengernyit, dia hanya ingin bergabung dengan sekte dengan tenang, dan kemudian berlatih sampai dia dapat menerima warisan, lalu menerima warisan, dan kemudian membantu Xiao Yan. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Yueru samar-samar bisa merasakan bahwa Xiao Yan memiliki beberapa rahasia yang tidak begitu sederhana, yang dia tahu dari tanda warisan di dahinya.
Selain itu, cedera ayahnya telah disembuhkan oleh Xiao Yan. Sekarang, keluarganya berada di bawah manajemen ayahnya, dan dia dapat dianggap tidak memiliki kekhawatiran tentang makanan dan pakaian. Dia membuang terlalu banyak waktu sebelumnya, dan sekarang dia berada di rumahnya, masa mudanya, dan dia punya waktu untuk mengejar kebahagiaannya sendiri. Hei, tidak apa-apa. Lagi pula, hal semacam ini, memberkati saya untuk Xuantian 3 hari. Pria tua itu tersenyum puas setelah dia selesai berbicara. Saya tahu kekhawatiran Anda, tidak baik untuk mengungkapkan identitas pewaris, tetapi yang tidak Anda ketahui adalah bahwa identitas pewaris juga sangat dihormati oleh orang-orang dalam Xuan 3 hari ini, dan jumlah masing-masing pewaris adalah di tempat misterius hanya ada beberapa orang di San, dan semua orang pasti berada di bawah perhatian dan perlindungan Xuan San, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Orang tua itu jelas salah mengerti apa yang dimaksud Yueru dan buru-buru dijelaskan. Yueru tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar itu. Itu sebenarnya pewaris. Keributan di alun-alun tampaknya sangat tinggi. Mereka yang hadir adalah semua orang yang mengetahui nilai pewaris, yang sebanding dengan sang alkemis. Alkemis memiliki jaringan hubungan yang sangat besar, sedangkan pewaris memiliki kekuatan yang kuat dan beberapa cara unik. Keduanya memiliki kelebihannya sendiri, tetapi jika Anda ingin menjadi salah satu dari keduanya, tanpa kecuali sangat keras. Wanita ini sebenarnya bisa menjadi pewaris. Pria yang dipanggil Kakak Ma juga mengecilkan pupil matanya, seolah-olah dia ingat bahwa dia baru saja menghina orang lain, yang membuatnya berkeringat. Jangan lihat Yueru ini hanya kekuatan puncak dari Dou di bintang 3, tetapi dalam pertarungan nyata, bahkan Dou di bintang 4 memiliki sedikit kepercayaan untuk mengalahkannya, hanya karena dia adalah pewarisnya. Warisan. Oleh karena itu, pewaris adalah beberapa orang yang dilahirkan dengan beberapa fisik atau bakat yang aneh, sehingga mereka dipilih oleh negara adidaya dan memiliki kesempatan untuk mewarisi jubah negara adidaya. Meskipun peluang ini juga terbuka hingga 55%, pewaris pasti memiliki sesuatu yang ditinggalkan oleh orang terkuat di tubuhnya, jadi selama ia adalah pewaris, ia memiliki kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Karena selain kekuatan kultivasi mereka sendiri, mereka juga bisa meminjam kekuatan yang terkuat. Jika dia bisa disebut sebagai kekuatan tertinggi, kekuatannya setidaknya berada di peringkat bertarung abadi. Itu adalah pertempuran abadi. Dou di biasa ini, di mata Dou Xian, sekecil semut. Oleh karena itu, bahkan jika pewaris itu sendiri lebih lemah, hanya sedikit orang yang berani memprovokasi mereka. Bagaimanapun, mereka memiliki beberapa kekuatan terkuat di tubuh mereka. Meskipun mereka lemah, mereka lebih dari cukup untuk menghadapinya. Oleh karena itu, yang disebut pewaris adalah orang-orang dengan bakat luar biasa, dan potensi mereka juga kuat dan menakutkan, begitu mereka menerima kekuatan. Warisan, dan setelah warisan berhasil, kekuatan mereka juga akan meningkat pesat. Bahkan jika dikatakan benar, itu tidak akan berlebihan ketika saatnya tiba. Seorang penerus, aku benar-benar ingin mencoba kekuatan seperti apa yang dimiliki pewaris ini. Itu harus menjadi lawan yang sangat baik. Hewan Xia juga bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh dengan niat bertarung. Sama sekali tidak, pewaris ini cukup tirani, dan sekarang saya tidak tahu kekuatan apa yang dia miliki, jadi lebih baik berhati-hati. Bagaimanapun, kita mungkin rekan satu tim dalam uji coba berikutnya. Song Cheng juga berkata, potong, katakan saja jika kamu takut. Hewan Xia tidak menunjukkan emosi apapun, dan langsung menghancurkan Song Cheng. Membandingkan Song Cheng, dia tidak berdaya. Bukannya dia takut pada Hewan Xia. Percobaan belum dimulai, jadi tidak ada gunanya mengekspos terlalu banyak kartu truf untuk ini, tapi aku harus mengatakannya. Hewan Xia di depannya, bahkan untuknya, cukup sulit untuk dihadapi. Puff. Zhu Zuqing di samping tidak bisa menahan tawa. Saudari Xiaxia, mengapa kamu berdebat dengan mereka? Mereka semua adalah orang besar dengan 5 besar dan 3 kasar. Zhu Zuqing tidak bisa menahan diri untuk berbicara. 4 orang di samping Wen Yan juga saling memandang, meskipun benar mengatakan demikian, tetapi apakah ada orang yang mengatakan demikian? Huan Zhu Zuqing benar-benar memiliki kepribadian yang takut bahwa dunia tidak akan berada dalam kekacauan, tetapi beberapa orang tidak terlalu peduli. Mendengar ini, Hewan Xia juga mendengus dingin, lalu memalingkan wajahnya dan menatap lelaki tua itu dan sosok ramping di atas gedung tinggi. Ayo turun. Melihat itu,
dia juga menyerahkan token itu kepada Yueru, lalu berkata dengan lembut. Ya, ketika Yueru mendengar kata-kata itu, dia mengabaikan ribuan tatapan di alun-alun. Dia mengetuk kakinya dan kembali ke Xiaoyan, dan kemudian tersenyum pada Xiaoyan. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Yueru telah kepercayaan buta pada Xiaoyan, bakat Xiaoyan tidak akan pernah lebih rendah dari miliknya. Berikutnya adalah bakat kelas 5 terakhir, dan juga yang pertama di antara 9 ini. Xiaoyan, pria tua di atas gedung tinggi itu melirik slip giok di tangannya dan berkata. Di atas slip batu giok, ada anak laki-laki di belakang nama Xiaoyan, kekuatan jiwa tingkat 10. Kemudian suara yang dia lihat terdengar di atas gedung tinggi dengan sedikit lelucon. Xiaoyan tidak bertindak terlalu terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak lemah jika dia berada di peringkat kedua. Bagaimanapun, status Yueru sebagai pewaris sudah cukup untuk membuatnya kewalahan, hanya saja dia ini yang pertama, ini juga yang tidak dia duga. Di bawah tatapan iri ribuan orang di alun-alun, Xiaoyan juga berjalan perlahan ke gedung bertingkat tinggi. Orang di sebelah Xiaoyan yang dipanggil Kakak Ma juga sangat terkejut melihat Xiaoyan yang sedang berjalan menuju lokasi gedung bertingkat itu selangkah demi selangkah. Dia? Untuk apa ini? Itu Xiaoyan, tidak mungkin dia. Sudut mata pria yang dikenal sebagai Kakak Ma juga berkedut liar. Ketiga orang yang baru saja diremehkan olehnya ini sebenarnya adalah tiga teratas di antara 5 pendatang baru yang berbakat. Xiaoyan telah melihat pria tua itu. Xiaoyan juga berkata kepada pria tua itu ketika dia datang ke gedung bertingkat. Haha, orang yang dikatakan Wu Jiang adalah kamu, kan? Kekuatan jiwa tingkat kaisar, karena aku tidak memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat. Aku benar-benar iri pada kalian anak muda. Pria tua itu juga menatap Xiaoyan dan berkata perlahan. Tuan tua telah memenangkan hadiah, tapi itu hanya kebetulan. Xiaoyan juga tidak bangga. Sama sekali. Lagi pula, hanya dia yang tahu berapa banyak kesulitan yang dia alami di bawah kekuatan dan kekuatan jiwa yang kuat ini. Bakat kelas 5 tahun ini memiliki begitu banyak kelembapan. Apakah puncak Dou di bintang 3 saja cukup untuk memenangkan tempat pertama ini? Mage jelas juga terkejut, dan kemudian berkata, Oh, bagaimana menurutmu? Xiaoyan juga melihat bahwa saudara ini memiliki beberapa pemikiran tentang mereka. Saat suara Xiaoyan jatuh, semua orang di alun-alun juga bereaksi dari keterkejutan barusan. Baru saja, mereka dikejutkan oleh tempat pertama di mulut lelaki tua di atas gedung bertingkat itu. Bagaimanapun, itu adalah tempat pertama di antara beberapa orang, dan itu sudah cukup untuk disebut raja pendatang baru di antara ribuan orang dari mereka. Kekuatannya juga tak terelakkan, tidak akan lemah, jika tidak maka akan sulit meyakinkan publik. Orang yang dikenal bernama Mark, seorang pemula di tahap awal Dou di bintang 4, dan bakat kelas 5 juga dinilai sebagai bakat kelas 4. Di antara ribuan pemula, bakat tingkat keempat tidak sekuat bakat tingkat kelima, tetapi hanya ada 100 dari mereka. Untuk dinilai sebagai bakat bintang 4 sudah cukup untuk menunjukkan bahwa tanda ini memiliki kemampuan yang cukup besar kekuatan. Begitu kata-kata Mark jatuh, orang-orang di sampingnya juga berbicara dengan suara rendah. Dengan cara ini, banyak orang di alun-alun juga bereaksi. Bagaimana raja pemula ini bisa menjadi orang di puncak Dou di bintang 3? Bagaimana ini meyakinkan publik? Pendatang baru berbakat kelas 5 harus menjadi raja pendatang baru di sini, dan mereka harus lebih kuat dari mereka, yang dapat meyakinkan mereka. Yueru adalah karena statusnya sebagai pewaris, jadi tidak mengherankan bahwa bahkan puncak bintang 3 Dou di tidak mengejutkan, lagi pula, dikabarkan bahwa budidaya pewaris cukup sulit. Namun, Xiaoyan ini juga merupakan kekuatan puncak Dou di bintang 3, dan dia juga raja baru mereka. Beberapa orang di alun-alun pasti tidak puas. Jika Anda mengatakan bahwa Anda tidak yakin, itu sebenarnya karena Anda iri dengan posisi raja pemula. Meskipun Anda tidak tahu aturan dan hadiah dari kompetisi seleksi, semua orang dengan mata yang tajam tahu bahwa sejak Xuan Santian akan melakukannya, melakukan tes seperti itu, pasti tidak disengaja, mungkin ini ada sesuatu yang memikat tentang posisi raja pemula. Dan yang paling penting adalah raja pemula ini saat ini hanya puncak Dou di bintang 3. Puncak Kaisar Dou bintang 3 tampaknya hanya berjarak garis tipis dari Kaisar Dou bintang 4, tetapi sebagai Kaisar Dou bintang 4, dia juga mengerti bahwa ini tampaknya level kecil, tetapi sangat berbeda, sehingga Mark berani menghadapi Xiaoyan, pendatang baru,
posisi raja dipertanyakan. Meskipun banyak orang di alun-alun memiliki kekuatan Dou di bintang 4, masih banyak orang yang tidak berani memprovokasi. Tapi Mark ini tidak berpikir begitu. Baru saja, dia melihat Raja Pemula dengan niat buruk, dan Raja Pemula tidak melakukan apa-apa. Itu sebabnya dia menjadi cukup berani. Karena Mark ini juga tahu bahwa meskipun tembakan ini, dia juga seorang Kaisar Dou bintang 4, dan dia memiliki kekuatan untuk melawan Raja Pemula yang berada di puncak Kaisar Dou bintang 3 ini. Dan begitu ini berhasil, maka gelar Raja baru juga miliknya. Ketika saatnya tiba untuk menghadapi tantangan orang lain, Anda dapat tetap berada di balik pintu tertutup. Ini bisa menjamin posisinya sebagai Raja baru. Memikirkannya saja, Mark merasa bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan kepadanya, dan dia tidak boleh melepaskannya. Ini, mengapa kekuatan puncak Dou di bintang 3 lagi? Zhu Zuqing juga sedikit mengernyit, dan kemudian bertanya dengan bingung. Orang ini, tampaknya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Hewan Xia juga bergumam pada dirinya sendiri, karena cambuk panjang di tangannya juga mengeluarkan suara mendengung. Seolah-olah dia takut pada Xiao Yan. Meskipun Hewan Xia berperang, gadis itu masih memiliki pandangan yang bijaksana, jadi dia juga berpikir dalam-dalam. Melihat gedung bertingkat tinggi yang perlahan memancarkan senyum yang tidak berbahaya, Hewan Xia sepertinya mencium aura bahaya yang sangat kuat dari bawah senyum itu. Xiao Yan ini tidak mudah. Hewan Xia juga tertawa, lalu matanya bergerak sedikit, dan dia berkata kepada 4 pria di sampingnya, 4, apakah kalian semua menginginkan gelar Raja baru? Xiao Yan, yang berada di puncak Kaisar Dou bintang 3, kalian orang-orang di panggung tengah Kaisar Dou bintang 4 memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menang. Hehehe, Nona He serius. Gelar Raja baru secara alami diperoleh oleh yang kuat. Meskipun Xiao Yan ini hanya kekuatan puncak dari Dou di bintang 3, itu tidak boleh diremehkan, Song Cheng juga berkata. Mendengar ini, 3 lainnya juga mengangguk. Keenam dari mereka semua berada di tahap tengah Kaisar Dou bintang 4. Ketika datang untuk bertarung sendirian, tentu saja tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Tapi mereka tidak bodoh. Bahkan wanita yang memiliki status pewaris hanya dapat menempati peringkat kedua. Xiao Yan dapat peringkat pertama dan memenangkan gelar Raja baru. Secara alami, dia harus memiliki latar belakang yang lebih kuat daripada pewaris. Karena tes sebelum, percobaan tidak mungkin memiliki. Ini diawasi bersama oleh 9 sekte super, jadi tidak ada yang berani. Sepertinya masih ada beberapa orang yang tidak percaya. Bagaimana? Tanda ini adalah kekuatan Dou di bintang 4 di masa-masa awal. Orang tua di atas gedung tinggi juga menyingkirkan slip giok. Jelas, dia juga sengaja tidak membaca kata-kata kecil dari tingkat ke-10 jiwa di belakang Xiao Yan. Lagi pula, dia juga sangat ingin melihat seberapa kuat kekuatan jiwa yang perkasa ini. Ide kecil, Xiao Yan juga menanggapi dengan acuh tak acuh, jelas dia tidak mengambil mark dari tahap awal Kaisar Dou bintang 4 di matanya. Haha, bagaimana? Apakah yang disebut Raja Pemula hanya seorang pria yang menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya? Mark masih bersikeras. Diam, jangan bicara omong kosong. Yueru, yang ada di samping, tidak bisa menahannya, lalu berdiri dan berkata dengan marah ke mata Mark. Jangan bicara buruk tentang dia. Yueru juga penuh dengan aura dendam, dan kemudian berjalan menuju Mark selangkah demi selangkah. Ini, kerumunan yang berdengung di alun-alun juga sunyi untuk sementara waktu, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Raja Pemula ini sebenarnya dilindungi oleh seorang wanita, tertawa sampai mati. Kenapa kamu tidak pulang dan mencari ibumu? Orang-orang di atas alun-alun juga tertawa. Hahaha, Xiao Yan, apakah kamu mendengar itu? Apakah kamu ingin mendapatkan gelar Raja baru di bawah perlindungan seorang wanita? Kupikir kau harus pulang secepatnya. Mark juga tertawa keras. Kamu, ketika Yueru baru saja akan menyerang, Xiao Yan di atas gedung tinggi itu juga berkata, apakah kamu tidak hanya ingin menantangku? Aku setuju, kamu tidak harus menggunakan trik kecil ini, tantanganmu hanya membuang-buang waktu. Aku tidak malu untuk mengatakannya. Aku memotong lidahku dengan hati-hati untuk sementara waktu. Kata Mark dengan marah. Yueru, yang berada di samping, juga mundur ketika dia mendengar kata-kata itu. Namun, Mark tersenyum cerah saat ini. Dia berkata selama tes bahwa siapapun dapat menantang seseorang yang lebih berbakat dari levelnya sendiri, selama kedua belah pihak setuju.
Dan selama tantangannya berhasil, gelar raja baru juga akan menjadi milikmu. Lalu, Mark memikirkan ini, dan kemudian dia tertawa juga. Alasan mengapa dia ingin memprovokasi Xiao Yan seperti ini adalah karena dia takut Xiao Yan tidak akan setuju. Dari segi posisi, mereka akan duduk diam dan diam. Untungnya, anak ini masih impulsif. Sekarang adalah kesempatan Anda, Raja Pemula. Mata Mark dipenuhi dengan keserakahan. Tuan tua, apa aturan kompetisinya? Xiao Yan juga bertanya pada lelaki tua di sampingnya. Jangan mati. Pria tua itu juga berkata perlahan. Mark, aku menerima tantanganmu. Xiao Yan juga menatap Mark dengan senyum tidak berbahaya di wajahnya. Ini misteri. Mark juga mendengus dingin, jelas tidak melihat senyum Xiao Yan di matanya. Sukses, Xiao Yan ini benar-benar bodoh. Mark juga diam-diam berkata dalam hatinya. Xiao Yan dibawa ke ujian karena kekuatan jiwanya terlalu kuat, jadi dia tidak tahu banyak tentang aturan ini, tetapi Mark sangat jelas. Meskipun Mark juga tahu bahwa Xiao Yan dapat dianggap sebagai raja pendatang baru, dan dia pasti memiliki kelebihannya, tetapi dia masih berpegang pada keberuntungan. Bagaimanapun, celah antara puncak Dou di bintang 3 dan tahap awal Dou di bintang 4 memberinya kepercayaan diri yang cukup. Terlebih lagi, selama kedua belah pihak menyetujui tantangan semacam ini, bahkan jika dia mengalahkan Xiao Yan dan memenangkan gelar raja baru, itu masih dalam aturan, jadi Mark melihat bahwa Xiao Yan tidak hanya tidak mundur, tetapi menerima tantangan, senyumnya juga senyum cerah. Mark menantang Xiao Yan, jangan biarkan membunuhnya. Pria tua di atas gedung tinggi itu juga perlahan membuka mulutnya, dan kemudian matanya yang mengantuk perlahan terbuka. Mark menatap Xiao Yan, dan dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, pertempuran akan dimulai, dan dia akan menggunakan kecepatan tercepat untuk mengalahkannya dengan kekuatan petir, sehingga Xiao Yan bisa mengetahuinya, raja pendatang baru ini tidak begitu nyaman. Jelas, Mark ini dilahirkan dalam keluarga yang tidak lemah, jadi dia seperti tuan muda, dan dia tidak berpikir Xiao Yan akan memiliki kesempatan untuk menang. Ada banyak omong kosong, karena memang begitu. Kalau begitu ayo bertarung. Xiao Yan juga bergumam, lalu perlahan melayang dari gedung tinggi ke alun-alun. Ketika semua orang di alun-alun melihat ini, meskipun pendatang baru Xiao Yan dengan wajahnya tampaknya tidak memiliki dendam, tetapi situasi ini membuat punggung semua orang terasa dingin, dan dari pesan pendatang baru. Di tubuh mereka, mereka jelas merasakan aura pembunuh yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati sepanjang tahun. Aura pembunuh semacam itu menghilang tanpa jejak, dan itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati sepanjang tahun. Sayang sekali, bagaimanapun, puncak Dou di bintang 3 hanyalah puncak dari Dou di bintang 3. Mark jelas juga menemukan aura pembunuh yang tak terlihat di Xiao Yan, tetapi dia berpura-pura tenang. Kemudian mereka semua mundur secara sadar, menyisihkan lingkaran 100 meter untuk keduanya bertarung. Tabrakan antara pembangkit tenaga Dou di jelas bagi mereka, dan itu pasti hebat dan luar biasa. Xiao Yan ini tidak sederhana. Tidak ada jejak balas dendam yang keluar dari tubuhnya, tetapi niat membunuh di tubuhnya luar biasa serius. Ini jelas sesuatu yang dia miliki setelah mengalami pertempuran hidup dan mati sepanjang tahun. Jadi ini berarti Xiao Yan ini adalah sampah, atau jika dia musuh yang sangat licik. Hewan Xia juga memegang cambuk panjang yang indah di tangan batu gioknya dan menatap Xiao Yan dengan senyum di wajahnya. Hewan Xia berperang, tetapi dia tidak menyendiri seperti putra dan saudara lelaki keluarga lainnya, menjalani kehidupan dengan pakaian bagus dan makanan. Dia juga orang yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati di luar sepanjang tahun. Secara alami, dia tahu bahwa hal-hal seperti pembunuhan tidak dapat dipalsukan. Bahwa Mark jelas seorang pria dari desa yang lembut, dan konfrontasi antara keduanya hanya akan berubah menjadi pembantaian di satu sisi. Tepat ketika Hewan Xia selesai berbicara, murid dari 5 pendatang baru yang dinilai sebagai talenta kelas 5 juga, murid mereka dan mengerutkan kening, jelas merasakan banyak tekanan dari Xiao Yan ini. Apakah kamu pikir Xiao Yan dapat menyelesaikan Mark dalam 10 gerakan? Song Cheng juga bertanya. Jelas, beberapa dari mereka dapat dievaluasi sebagai pendatang baru berbakat kelas 5. Meskipun bakat dan kekuatan itu penting, penglihatan mereka tidak boleh diremehkan. 10 gerakan terlalu banyak. Menurut pendapat saya, 8 gerakan sudah cukup. Zhu Zuqing juga tersenyum,
tidak melihat orang yang begitu kuat di hadapannya untuk waktu yang lama. Hari ini, gelar Raja Pemula Anda tidak dapat dipertahankan. Mark menatap Xiao Yan dan mengucapkan kata demi kata. Untuk beberapa alasan, Mark sebenarnya merasakan sedikit ketakutan dari Xiao Yan di depannya, tetapi saat ini dia juga peduli tentang itu tidak begitu banyak, hanya bisa menekan pikiran lain. Meskipun aku menyetujui tantanganmu, karena ini adalah tantangan, kamu secara alami harus menunjukkan ketulusanmu, jika tidak, tantangan itu sendiri tidak adil. Aku tidak beruntung, Xiao Yan dan Mark berkata di lingkaran pertempuran melingkar. Oh, keberuntungan seperti apa yang kamu inginkan? Kata Mark pelan. 10 juta. Xiao Yan mengulurkan jari dan berkata dengan dingin. Kamu, Mark juga berkata dengan marah, apa yang sebenarnya dilakukan Xiao Yan, dan sekarang dia melakukannya lagi. 10 juta, jadi dia juga tidak memilikinya. Aku tidak punya 10 juta, tapi aku punya pil obat tingkat kaisar. Bagaimana kalau mengambil pil ini sebagai taruhan kali ini? Mark juga tampak sangat tidak sabar dan berulang kali mengatakan rutinitas Xiao Yan. Oh, pil apa? Xiao Yan juga penasaran. Pil obat tambahan, pil Fengji. Pengguna bisa sangat meningkatkan kecepatannya. Mark juga berkata perlahan. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu masih berkelahi? Mark juga berkata dengan sedikit marah. Oke, kalau begitu, ayo bertarung. Tetapi jika Anda menunjukkan ketulusan yang begitu baik, saya secara alami akan menunjukkan ketulusan saya. Satu gerakan. Jika kamu bisa menangkap langkahku, Xiao Yan, gelar Raja Pemula, serahkan padanya. Suara Xiao Yan juga terdengar perlahan di atas alun-alun. Di atas alun-alun, tiba-tiba ada keheningan. Xiao Yan ini, itu pasti terlalu liar. Kekuatan puncak Dou di bintang 3, apalagi satu gerakan, bahkan 10 gerakan tidak dapat menangani kekuatan Dou di bintang 4. Apakah Xiao Yan ini dibodohi oleh Mark? Beberapa orang di alun-alun berpikir dalam hati. Raja Pemula ini benar-benar gila. Song Cheng juga bergumam pada dirinya sendiri. Premis menjadi gila sudah cukup percaya diri pada kekuatanmu sendiri. He Wanxia juga menatap Xiao Yan di alun-alun dengan matanya sedikit. Yueru dan Mu Feng tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar kata-kata, karena mereka berdua percaya bahwa Xiao Yan jelas bukan tipe orang yang suka bicara besar. Jangan malu, aku ingin melihat bagaimana kamu mengalahkanku dengan satu gerakan. Mark tidak marah kali ini, tetapi berkata dengan jelas. Begitu suara itu jatuh, dendam besar dari tubuh Mark juga terpancar. Kekuatan Dou di bintang 4 pada tahap awal tidak diragukan lagi terungkap. Kemudian, meskipun Mark arogan, dia juga khawatir bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki beberapa trik aneh, sehingga Dou Qi yang besar berkumpul di depannya menjadi perisai cahaya Dou Qi yang kuat, melindunginya. Selama Anda menahan pukulan Xiao Yan, maka gelar Raja Pendatang baru ini adalah milik Anda. Mata ribuan orang di atas alun-alun semuanya terfokus pada lingkaran pertempuran Xiao Yan dan Mark. Xiao Yan, yang matanya awalnya tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Dia masih 100 meter dari Mark. Saat berikutnya, dia muncul di sisi Mark dengan kecepatan seperti bintang jatuh, dan kemudian tersenyum padanya. Letakkan telapak tangan di tubuh Mark. Tepat ketika Xiao Yan muncul di sampingnya, Mark merasa kepalanya tenggelam, dan kemudian ada beberapa turbulensi dalam kendali Dou Qi, yang menyebabkan sedikit penyimpangan pada perisai cahaya Dou Qi yang melindunginya. Xiao Yan menamparkan telapak tangan yang tampaknya sederhana, dan perisai cahaya Dou Qi di tubuh Mark juga hancur dengan keras. Kemudian, darah mengalir dari mulut Mark, dan dia jatuh kembali dan jatuh koma setelah jarak ratusan meter. Penonton terdiam, keheningan yang mematikan. Bagaimana mungkin? Orang-orang yang hadir juga berseru. Setelah serangan Xiao Yan, dia menarik tangannya dan berdiri dengan tenang di alun-alun. Kamu, kata salah satu pengikut Mark dengan marah, dan kemudian melihat bahwa orang-orang di sekitar Mark juga jatuh dan berhamburan. Bagaimanapun, Mark juga terluka parah. Jangan khawatir, dia belum mati. Xiao Yan juga melihat sekeliling dan berkata dengan ringan. Pada saat ini, alun-alun juga sunyi, karena mereka tampaknya telah meremehkan Raja Baru sebelumnya, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa metode Raja Baru akan begitu kejam. Semua orang di alun-alun memandang Mark yang terluka parah dan sekarat dan Raja Pendatang Baru yang tersenyum seolah tidak ada yang salah, mereka semua tahu itu. Tidak ada yang berani memprovokasi Raja Baru ini.
Mark adalah peringatan terakhir. Bunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Haha, kekuatan jiwa anak ini sangat menakutkan. Orang tua itu juga berbicara perlahan. Dari tembakan Xiao Yan sampai akhir, itu hanya beberapa saat. Kerumunan di alun-alun belum bereaksi. Mark, yang memprovokasi Raja Pemula, memuntahkan darah dan pingsan. Di mata semua orang, ini awalnya adalah pertempuran yang cocok, dan itu berubah menjadi pembantaian sepihak. Selain itu, bahkan beberapa orang lemah di alun-alun dapat melihatnya. Jika bukan karena pendatang baru Xiao Yan yang akhirnya berhenti, maka Mark hanya akan memiliki satu ujung. Hilang di tempat. Meskipun Mark ini sombong, dia juga merupakan pembangkit tenaga nyata pada tahap awal Dou di bintang 4, dan Raja Pemula ini tampaknya hanya kekuatan puncak Dou di bintang 3. Hanya dalam beberapa napas pendek, satu gerakan langsung membunuh Mark, yang berada di tahap awal Kaisar Dou bintang 4. Beberapa orang di alun-alun yang memiliki ide yang sama dengan Mark juga diam-diam berterima kasih. Untungnya mereka tidak melakukannya, kuat sebelumnya, jika tidak mereka tidak akan berakhir jauh lebih baik dari tanda ini. Tapi sekarang semua orang tahu bahwa bahkan jika Raja Pemula yang tampaknya lemah ini hanya memiliki kekuatan puncak Dou di bintang 3, tidak ada yang berani memprovokasi dia saat ini. Ini sepertinya pertarungan yang sederhana, tetapi yang paling terasa seharusnya adalah 6 pendatang baru yang juga merupakan talenta kelas 5. Bagaimana mungkin, Zhu Zuqing tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, dan tangan gioknya menutupi bibirnya sedikit agar tidak membuat suara terkejut. Raja Pemula ini sangat luar biasa. Hewan Xia juga bergumam pada dirinya sendiri, tetapi cambuk panjang di tangannya juga memancarkan aura suka berperang. Jangan khawatir, akan ada hari untuk bersaing dengannya. Hewan Xia membelai cambuk panjang di tangannya, dan cambuk panjang itu tampaknya memiliki jiwa dan menjadi tenang lagi. Meskipun kekuatan Raja Pemula ini hanya puncak dari bintang 3 Doudi, kekuatan tempur yang sebenarnya juga sangat kuat. Song Cheng juga berbicara perlahan. Menurut perhitungan Song Cheng, bahkan jika kekuatannya di tahap tengah Kaisar Dou bintang 4 dapat menangani Mark di tahap awal Kaisar Dou bintang 4, dia masih membutuhkan 10 gerakan untuk mengalahkan musuh. Xiao Yan ini benar-benar mengalahkan Mark dengan satu gerakan dengan kekuatan puncak bintang 3 Doudi, dan ketika dia mengatakan kekalahan, bahkan jika itu adalah pembunuhan instan. Pertempuran antara mereka berdua terlalu cepat, dan itu hampir berakhir di awal. Dari awal hingga akhir, dia hanya bisa melihat Mark menutupi dirinya dengan Douqi, dan kemudian Xiao Yan menyerang. Pemenang diputuskan dalam beberapa napas, Xiao Yan tidak terluka, tetapi Mark sedikit sedih. Seluruh tubuhnya terbakar dengan derajat yang berbeda-beda, dan kemudian jejak telapak tangan yang menonjol muncul di dadanya, dan darah di sudut mulutnya keluar. Juga perlahan dia terluka parah dan jatuh koma. Dia tidak ragu bahwa jika Xiao Yan tidak menunjukkan belas kasihan, tanda ini akan langsung rusak di tempat. Kakak Yitian, bandingkan Xiao Yan denganmu. Song Cheng juga menghadap Yitian. Sulit untuk mengatakannya. Anda tahu, Anda tidak bisa mengatakan banyak dari pukulan ini saja. Tapi, Yitian juga tampak ragu untuk berbicara. Song Cheng juga mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian mendengar tindak lanjut Yitian, dan buru-buru bertanya, tapi apa? Xiao Yan ini sangat kuat. Kekuatan jiwa setidaknya lebih kuat dari kita semua yang hadir. Mata Yitian menunjukkan tatapan memberontak, menatap Xiao Yan, mengucapkan kata demi kata. Bagaimana bisa, Yitian? Kamu adalah kekuatan jiwa seperti kaisar. Jika kekuatan jiwamu lebih kuat dari milikmu, kata Li Xin tahu betul kekuatan orang Yitian ini, meskipun mereka juga berada di tahap tengah Kaisar Dou bintang 4, tapi ini ketika kekuatan jiwa Yitian diuji, itu mendekati level 9. Dapat dikatakan bahwa di antara mereka berenam, dalam hal kekuatan, Yitian ini pasti dapat menempati peringkat 3 besar. Kekuatan adalah kekuatan, tidak ada yang perlu dipuaskan. Jika Anda tidak puas, berlatih keras dan kalahkan di masa depan, kata Yitian juga. Ketika Song Cheng mendengar kata-kata itu, dia tersenyum puas. Yitian ini seperti yang dikabarkan, menghormati yang kuat. Li Xin juga tersenyum setuju dan tidak banyak bicara. Sekarang tampaknya gelar raja baru memang pantas. Langkah selanjutnya adalah menunggu dimulainya persidangan. Luo Ming juga berkata, melihat alun-alun yang sunyi di sekitar, Xiao Yan juga dengan tenang kembali ke Yue Ru dan yang lainnya. Ketika Yue Ru melihat ini, dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya semakin dekat dengan Xiao Yan.
Mu Feng di samping berbeda, saya tidak tahu, Anda adalah raja baru kali ini. Apakah kamu tidak menyembunyikannya juga? Xiao Yan juga tertawa, dan Mu Feng juga tertawa setelah berbicara. Baru saja, Xiao Yan tampak sombong, tetapi sebenarnya dia memiliki keyakinan mutlak untuk mengatakan langkah untuk mengalahkan musuh, dan pertempuran tadi tampak sederhana, tetapi tidak. Kemudian Mark juga merupakan kekuatan tahap awal Kaisar Dou Bintang 4. Pilihan Mark benar di awal. Ini merangsang Douki-nya sendiri untuk membentuk perisai cahaya Douki di tubuhnya, yang sangat melemahkan kekuatan Xiao Yan. Menyerang, sehingga untuk memberinya kesempatan untuk menahan serangan Xiao Yan, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa serangan Xiao Yan tampaknya menembus perisai cahaya Douki-nya dan menyerang tubuh Mark secara langsung dan kejam. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga Kaisar Dou, tidak semua orang memiliki kekuatan jiwa dan kekuatan fisik yang sama kuatnya dengan Xiao Yan. Sebagian besar pembangkit tenaga Kaisar Dou memiliki kekuatan fisik yang hampir sama dengan Kaisar Dou di benua Douki. Adapun jiwa dalam hal kekuatan, kebanyakan dari mereka hanya di alam surgawi atau bahkan lebih rendah. Sayangnya, tanda ini adalah salah satunya pada saat Xiao Yan menyerang, kekuatan jiwa besar dari alam jiwa di dalam tubuh meledak seketika, dan kemudian menjadi tenang, nada kemarahan Huang Kuantian. Diarahkan pada Markus, kepala, pergi. Maka serangan jiwa ini adalah yang paling mematikan. Ranah jiwa kecil Mark diserang oleh Xiao Yan, dan kemudian mata Mark menjadi lesu sesaat, ki pertempuran di tubuh berhenti mengalir, dan perisai cahaya ki pertempuran yang menutupi permukaan tubuh seperti tidak ada pemilik tanpa kendali Mark sekitar, tapi mereka tidak bisa menghentikan serangan Xiao Yan. Pada saat ini, energi dendam Xiao Yan menutupi telapak tangannya dan menamparkan tubuh Mark dengan keras. Nyala api yang menakutkan bercampur dengan suhu tinggi yang membakar tubuh Mark hingga tingkat yang berbeda-beda, dan serangan telapak tangan Xiao Yan hanya ditampar, tanpa menggunakan keterampilan bertarung sama sekali. Bagaimanapun juga, Xiao Yan juga khawatir, meskipun Mark adalah 4 kaisar petarung bintang kekuatan, tetapi putra berpangkat tinggi, jika tidak sengaja terbunuh. Jadi dari awal hingga akhir, Xiao Yan hanya menggunakan satu gerakan, lalu pergi ke Huang Kuan Tianwu. Dan pada akhirnya, jika Xiao Yan tidak menarik sebagian besar kekuatannya saat dia meletakkan telapak tangannya di tubuh Mark, maka akhir dari Mark saat ini tidak akan begitu menyenangkan. Lanjut, aku akan mengumumkan aturan persidangan ini. Pria tua di atas gedung tinggi itu juga berbicara.